Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahi masyaallah. La yasukul khaira illallah. La yasrifu su'a illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat, rekan-rekan, saudara-saudaraku yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama bertafakur terhadap diri kita yang sedang melaksanakan perjalanan ruhani dengan melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Tentu perjalanan ini tidak menghilangkan tugas kita sebagai manusia yang harus kasab atau harus berusaha. Baik itu dengan profesi atau usaha yang biasa atau juga dengan usaha yang musiman. Karena biasanya di bulan suci Ramadan ini ada yang tiba-tiba punya inspirasi untuk melakukan ikhtiar untuk kebutuhan jasmaninya tentu. Sahabat-sahabat sekalian, orang yang berusaha tentu dalam pikirannya itu bagaimana kita bisa mendapatkan hasil yang baik, hasil yang menguntungkan. Terlepas dari besar dan kecil, itu bersifat kondisional, di mana tempatnya tentu akan berbeda nilainya. Contoh, kita dapat uang 10.000 di tempat yang lalu lintas ekonominya kecil, tentu 10.000 itu akan sangat bernilai. Tetapi 10.000 itu ketika kita berada di tempat yang lalu lintas ekonomi dan konsumtivitasnya besar, sangatlah kecil. Artinya nilai itu berdasarkan pada situasi dan kondisi. Nah, pada kesempatan ini saya tidak akan mengurai tentang bagaimana mendapatkan yang besar atau yang kecil. Karena besar dan kecil itu tadi tergantung di mana dan bagaimana keadaannya. Karena agama hadir dengan konsep-konsep untuk bagaimana mensejahterakan, membuat kita menjadi bahagia. Oleh karena itu, kita senantiasa patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai makhluk yang diberikan din, agama dalam diri kita, sehingga apapun keadaannya tetap kita mengembalikan segala sesuatunya pada agama, pada ajaran-ajaran yang kita anut. Kemudian kita akan memberikan satu contoh. Hari ini kita dapat uang, tentu akan langsung kita manfaatkan untuk kebutuhan kita sehari-hari. Apakah itu akan cukup? Kembali lagi kepada diri kita sendiri, cukup dan tidak cukup. Nah, agama hadir dalam sebuah teks hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, "Alaikum bil qanaah, fa innal qanaah malun la yanfadu." Hendaklah kalian merasa cukup, karena merasa cukup itu atau qanaah itu adalah harta yang tidak akan hilang. Apa qanaah itu? Qanaah itu merasa cukup. Apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selepas kita melakukan ikhtiar. Contoh kecil sudah saya sampaikan tadi. Berapapun nilainya, kalau kita bisa menggunakan, memanfaatkannya sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan loh, kebutuhan kita, tentu itu akan cukup. Syaratnya dalam agama adalah bagaimana kita melakukan proses pencariannya juga dengan proses pencarian yang baik, halalan thayyiba. Kita mencari sesuatu yang halal, kita mencari sesuatu yang thayyib,
dengan cara yang baik, tidak melanggar apapun yang menjadi kaidah-kaidah agama. Maka bukan masalah besar dan kecil. Besar bisa menjadi tidak cukup, kecil bisa menjadi cukup. Atau sebaliknya, kecil menjadi tidak cukup, besar pun bisa menjadi cukup. Tergantung kondisi hati kita, apakah menerima atau tidak, bersyukur atau tidak pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rekan-rekan dan sahabatku sekalian, makanya ada sebuah doa yang sangat indah yang seyogianya kita lafalkan di bulan Ramadan ini. Sangat cocok kayaknya, karena orang di pertengahan Ramadan ke depan ini yang hadir dalam pikiran-pikiran kita ternyata tentang kebutuhan-kebutuhan untuk beli ini beli itu. Nah, ada satu doa, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Semoga Engkau ya Allah memberikan kecukupan kepadaku, kepada kita semua. Wahai Zat yang memberikan tanggung jawab, ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Zat Allah yang memberikan pertolongan kepada kita, kepada seluruh umat manusia. Oleh karena itu, kita belajar bukan berarti saya paling bisa. Mari kita belajar mencukupi apa yang kita dapati. Besar atau kecil bergantung pada penerimaan diri kita sendiri. Tadi saya sudah contohkan dan akan kembali kita contohkan. Orang yang setiap harinya menghabiskan uang 50.000, ketika dia mendapatkan 50.000 akan merasa cukup. Dan ketika mendapatkan lebih dari 50.000, 100.000 lebih daripada cukup. Orang yang biasanya seharinya dapatnya 10.000, dapat 50.000 itu lebih daripada cukup. Nah, jadi hidup itu dibuat mahal oleh kita, dibuat murah oleh kita, tetapi kita harus lepas dari mahal dan murah. Yang harus kita tanam dalam diri kita ini adalah bagaimana kita bisa merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun itu berat, karena perlu latihan. Jadi mau dapat sekian, alhamdulillah. Mau dapat lebih juga, alhamdulillah. Toh pada akhirnya barang siapa yang bisa bersyukur dengan sesuatu yang kecil, maka dia akan bisa bersyukur dengan sesuatu yang besar. Biasanya gini nih, asal muasalnya kalau kita tidak bersyukur. Kita dimintai sedekah oleh seseorang, tapi ternyata ada satu sanggahan dalam diri kita, nanti saja kalau saya sudah kaya. Maka dia sebetulnya sedang memiskinkan dirinya sendiri. Padahal berilah sesuai dengan kemampuan atau kadar kita. Karena kekayaan itu pada hakikatnya dibuat oleh diri kita terhadap diri kita sendiri. Allah yang memberikan nikmatnya, kita yang harus merasa diri diberikan oleh Allah lebih dari apa yang kita butuhkan. Baik, itu mungkin salah satu stimulan atau rangsangan saja bagaimana kita ke depan, bukan hanya di bulan ini tetapi ke depan, karena persaingan ekonomi, kebutuhan, keinginan dan sebagainya akan semakin besar. Syarat yang paling utama dalam diri kita adalah merasa cukup dengan apa yang ada. Mudah-mudahan kita bisa. Walaupun nanti di tengah-tengah kadang-kadang kita ada ujian atau cobaan, itu hal yang wajar. Tapi kembali lagi, cukupkan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu saja, terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.